Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Titi Latifah. Hari ini kita mapel PJJ IPA. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal. Semoga corona cepat hilang biar kita tatap muka ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semoga hadir semua ya. Apa kabar kalian hari ini? Tentu siswa SMP 15 dan SMP 70 bisa dong jawab. Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku luar biasa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kalor. Itu pertemuan ke-6. Kalor. Sebelumnya di pertemuan kelima kita membahas suhu dan perubahannya. Terus ada kaitannya nggak ya antara suhu dan kalor? Oh, tentu saja. Oke. Kemarin suhu. Alat untuk mengukur suhu itu apa? Masih ingat? Ya. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian jenis termometer kan banyak, diantaranya termometer laboratorium. Termometer laboratorium ada 4. Termometer Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Kok bisa nama-namanya beda? Tergantung siapa yang yang menemukannya. Kita bahas kalor ya. Ibu share screen dulu. Kalor, kelas 7 SMP, oleh Titi Latifah. Halaman 158 sampai 183. Buka dulu ya buku paketnya. Ibu juga buka buku paket nih. Halaman 158. Oke, yang ini. Tuh, ada gambarnya, sama ya gambarnya ya? Oke, ceritanya ini ada siswa yang dekat dengan api unggun. Mungkin kalian pernah waktu pramuka nih, atau Bu aku belum pramuka, ya nggak apa-apa, deket kompor saja. Apa yang kalian rasakan di sekitar api unggun tersebut nih, di sekitar sini nih? Terasa panas nggak? Terasa panas tidak? Nah, sekarang ini ceritanya kalian menuangkan air panas ke gelas. Apa yang kalian rasakan di di gelas? Kalian pegang gelasnya, apakah terasa panas? Ya, terasa panas. Jadi apa sih? Nah, peristiwa tersebut disebut dengan kalor. Jadi kalor itu apa? Kalor adalah suatu energi, jadi suatu bentuk energi yang berpindah dari mana? Dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Dalam hal ini suhu yang lebih tinggi apa? Ya, otomatis di sini ada air, kemudian di sini ada api, dan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Di sini udara sekitar. Kalau ini ke gelas. Bu, bisa nggak berpindah dari suhu yang lebih rendah ke yang lebih tinggi? Bisa, tapi menggunakan alat. Kalau sekarang yang alami ya. Jadi kalor itu adalah energi. Ingat, energi. Dia berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, sekarang lihat. Kaitan antara suhu dan kalor. Nih, ini ada gelas berisi es teh manis. Wow, panas-panas diminum segar. Kalau ini gambar yang tadi. Nah, ini sekarang ceritanya kalian memasak air. Otomatis kalau memasak air menggunakan wadah dan otomatis menggunakan api. Api di sini adalah sebagai sumber kalor kalau di sini, ya, sumber panas. Nah, ini setelah kamu pegang gagang pancinya atau pancinya, apa yang kamu rasakan? Jangan ya, ini pasti panas. Kalau yang di sini gelasnya, ya otomatis akan terasa, ya betul, akan terasa dingin. Oke, jadi suhu benda akan naik
Kenapa kok bisa naik? Jika diberi kalor. Jadi ada kaitan, suhu dan kalor itu berkaitan. Sedangkan suhu benda itu akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Ini apinya misalkan dimatikan. Selang sejam apa yang terjadi dengan airnya? Otomatis akan terasa dingin. Sama ini juga termos. Termosnya dibiarkan terbuka. Ya, jadi ulangi lagi, suhu benda akan naik jika dikasih kalor. Ingat, kalor adalah energi. Suhu benda akan naik jika diberi kalor. Suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan atau dikeluarkan, tidak diberi kalor lagi. Oke, sekarang tadi Ibu sudah katakan kalor merupakan energi. Kalor dapat apa? Oh ya, 3 hal. 1, menaikkan suhu atau menaikkan temperatur. Berarti ada kaitannya. Jadi kalau membahas kalor, otomatis sesudah membahas tentang suhu. Kenapa? Kalau kita membahas langsung kalor, kalian tidak mengerti apa itu temperatur dan sebagainya. Ya, jadi materi kalor ini Ibu bahas setelah kita membahas tentang suhu. Yang B, mengubah wujud benda. Mungkin kalian waktu SD sudah tahu apa namanya wujud benda kan ada 3, zat cair, zat padat, dan gas. Perubahan wujudnya itu sudah tahu pasti. Dari padat ke cair, namanya padat ke cair, berarti mencair dan seterusnya. Ya. Sekarang yang ketiga, memuaikan benda. Ini sudah pada saat pelajaran yang kemarin, yaitu suhu dan perubahan. Jadi suatu benda akan memuai, akan bertambah panjang, bertambah volume jika diberi kalor. Oke, itu kita sudah bahas dan beserta contoh-contohnya. Sekarang kita bahas yang tentang kalor. Ulangi lagi ya. Kalor dapat menaikkan temperatur, 1, menaikkan suhu. Jadi panas dapat menaikkan suhu. 2, mengubah wujud benda. Yang ketiga, memuaikan benda. Oke, next. Nah, ini nama-nama alat laboratorium. Sebetulnya ini pertemuan pertama harusnya, tapi nggak apa-apa deh. Sekarang juga, karena kita mau bakar-bakar menggunakan alat seperti ini. Nanti kamu bingung, Bu, beker gelas itu yang mana dan sebagainya. Ya, nah ini alat-alatnya. Ini yang pertama. Apa ini namanya? Kok ada skalanya? Oh, ternyata ini adalah glass beaker. Yang akan sering kita pakai di sini adalah glass beaker. Tetapi kalau misalnya kerja di laboratorium, hati-hati ya, utamakan keselamatan. Karena berbahaya kita pakai api. Nah, yang kemudian ini apa? Ini adalah pembakar spiritus. Namanya pembakar spiritus, berarti bahan bakarnya menggunakan spiritus. Nanti ini dikasih api, ya makanya agak mahal. Oh, ini ada berikutnya. Ini ada kakinya 3. Ya sudah, namanya adalah kaki 3. Ini apa nih? Nah, namanya gelas Erlenmeyer, kayak segitiga, tapi bukan segitiga. Ini gelas Erlenmeyer. Kalau ini apa? Namanya kasa asbes. Oke, untuk apa? Nanti ada gambarnya, ya. Kemudian ini rak tabung reaksi. Namanya rak tabung reaksi, berarti dia untuk menaruh tabung reaksi. Tabung reaksi yang mana? Ini tabung reaksi. Oke. Nah, nanti ini kaki spiritus taruh di bawah kaki 3 sini. Kemudian kasa asbes taruh sebagai penyangga. Kemudian gelas beker taruh di atas. Atau gelas Erlenmeyer. Itu adalah nama-nama alat laboratorium. Ya. Oke, sekarang membandingkan energi panas. Kita praktek kecil-kecilan. Bu, kita harus praktek nggak? Tidak usah, ini hanya menyimak saja. Ya, kalau nggak ngerti baru PC Ibu. Nih, misalnya kamu memiliki segelas air dan seember air. Suhu keduanya sama, suhunya sama, yaitu 50 derajat. Apakah energi panas yang dikandung air di dalam gelas tersebut sama dengan energi panas yang dikandung air di dalam ember? Ceritanya air di gelas 10 mili, kita buat 10 mili. Kemudian kalau yang di di ember kita buat 100 mili atau 1000 mili. Jadi biar biar agak beda. Ulangi ya. Air di gelas 10 mili, air di ember 1000 mili. Apa yang terjadi? Tapi suhunya sama. Lebih cepat panas mana? Antara air di gelas dengan air di ember. Yang volumenya atau yang masanya 10 mili dengan yang 1000 mili. Kok 10 mili sama dengan bukan volume, Bu? Ya. Oke.
Sekarang, air yang di gelas lebih panas daripada air yang di ember. Kenapa? Karena apa? Nah, ini massa zat mempengaruhi kalor. Massa, mungkin masih ingat di pertemuan pertama, besaran pokok. Massa termasuk besaran pokok. Massa dilambangkan dengan M. Satuannya kilogram, satuan internasional. Ulangi, massa dilambangkan dengan M. Ini perlu untuk pas hitung-hitungan. Massa M, satuan kilogram. Oke, mungkin mengerti ya. Kita lanjut ya. Sekarang yang kedua, ambil gelas beker. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Ini ada pembakar spiritus, ada kasa asbes, kaki 3. Nah, ini gelas beker. Kemudian ini adalah termometer. Termometer sudah tahu ya, sudah di pelajaran yang kemarin. Oke, ambil gelas beker 2 buah. Beri nama gelas A dan gelas B. Isi keduanya sama-sama 100 ml. Kalau tadi yang di gelas 10 ml, yang di ember 1000 ml. Kalau ini sama-sama 100 ml. Perlakuannya apa? Nah, ini perlakuannya. Suhunya yang berbeda ternyata. Yang satu cuma 20 derajat, yang satu 100 derajat Celcius. Kita pakai Celcius ya, karena Indonesia biasanya pakai Celcius. Ulangi lagi ya. Kalau tadi gelas dan ember, gelas 10 ml kita kasih air, kalau yang ember 1000 ml. Kalau ini dua-duanya sama 100 ml. Perlakuannya apa? Perlakuan di suhunya. Yang A 20 derajat Celcius, kalau yang B 100 derajat Celcius. Amati apa yang terjadi. Lebih cepat panas air yang mana? Di gelas A atau gelas B? Ya, kalian tentu pasti bisa. Gelas mana? Iya dong, gelas B. Kenapa? Karena suhunya kan lebih besar, 100 derajat. Oke, understand ya? Jadi, suhu mempengaruhi kalor. Gitu. Kalau tadi massa mempengaruhi kalor. Kalau sekarang suhu mempengaruhi kalor. Suhu dilambangkan dengan T, bukan titik. T. Itu adalah temperatur. Oke. Next. Sekarang membandingkan energi panas pada zat cair yang berbeda. Kalau tadi sama-sama air. Di yang percobaan pertama, air di gelas dan di ember sama-sama air. Hanya volumenya atau masanya yang berbeda. Yang di gelas kedua, yang di praktek kedua, sama-sama 100 ml, tapi suhunya yang berbeda. Kalau ini yang ketiga, zat cairnya yang berbeda. Maksudnya zat cair apa? Ya, yang satu diisi gelas beker A diisi dengan minyak kelapa, gelas beker B diisi dengan air, tapi sama-sama 100 ml. Kemudian panaskan. Dan ukur waktu menggunakan stopwatch atau jam. Berapakah suhu yang diperlukan minyak kelapa untuk mencapai suhu 60 derajat? Sama nggak antara mendidihnya, waktu panasnya antara minyak kelapa dengan air? Ya, ternyata antara minyak kelapa dan air membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencapai suhu 60 derajat. Jadi, jenis zat dalam hal ini adalah kalor jenis zat mempengaruhi kalor. Oke, kalau tadi massa mempengaruhi kalor, suhu mempengaruhi kalor. Sekarang yang ketiga, kalor jenis mempengaruhi kalor. Oke, kalor jenis kalau dalam fisika dilambangkan dengan C. Kalor jenis tapi C kecil ya. Kalor jenis itu C kecil. Oke, jadi ada 3 tuh. Yang pertama apa? Ya, massa. Yang kedua apa? Suhu. Yang ketiga apa? Kalor jenis. Oke, ngerti ya? Nah, kesimpulan dari percobaan tadi apa sih? Buat apa? Ngapain? Kesimpulannya, semakin besar massa, otomatis kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar. Makin besar kenaikan suhu, kalor yang diperlukan semakin besar. Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda. Tadi kan ada minyak dan ada air. Nah, secara matematis, kalor itu massa dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ibu sering sebut dengan Q macet. Bukan Q macet. Q di sini adalah kalor. Q itu adalah kalor.
Jadi kalor dilambangkan dengan Ki, satuannya adalah Joule. Kenapa satuannya Joule? Untuk menghormati Bapak James Prescott Joule. Beliau yang mengatakan bahwa kalor adalah suatu bentuk dari energi. Jadi kita menghargai penemunya, yaitu James Prescott Joule. Sekarang M, tadi sudah Ibu katakan. M adalah massa. Bu, buat apa sih ini ada lambang-lambang seperti ini? Nah, kalau fisika itu rumusnya itu ada lambang-lambangnya. Kalian harus bisa. Karena nanti ini dipakai ke SMA. Atau misalkan, Bu, aku pengen kuliah jurusan fisika. Ini dipakai juga. Ya. Sekarang C, Ibu tadi sudah katakan C adalah kalor jenis. Delta T, di sini delta T adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal atau suhu mula-mula. Di sini ada kata-kata delta atau di sini ada lambang delta segitiga. Delta di sini bukan dalam bahasa IPS ya, bukan di IPS, tapi di sini adalah di fisika. Kalau di fisika, delta T di sini adalah perubahan suhu. Oke, bukan di IPS, IPS beda. Nanti kalian belajar IPS oleh gurunya. Sekarang rumus yang tadi kita buat dengan jembatan keledai. Hanya untuk mengingatkan saja. Ki sama dengan MC kali T. Ki macet di sini. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan. Kalau tidak diketahui M, kalau tidak diketahui C, kalau tidak diketahui delta T. Bu, kalau tidak diketahui M, M-nya berarti yang dicari. Ya sudah, Ki dibagi C kali delta T. Ini itu bagi. Ki dibagi C dikali delta T. Kalau dicari C, C-nya ditutup nih. Berarti Ki dibagi M dikali delta T. Nanti akan mengerti dengan sendiri. Bu, aku nggak mau seperti itu. Aku maunya pengen langsung Ki macet. Boleh, terserah. Masih banyak jalan menuju Roma ceritanya. Oke, perubahan wujud. Kalor dapat mengubah wujud suatu benda. Tadi sudah dikatakan ya. Nah ini, benda kan ada 3. Zat padat, cair, dan gas. Padat berubah ke cair, mencair, atau disebut juga dengan melebur. Ini ada warna merah untuk apa? Ya. Sekarang cair ke padat, membeku. Dan seterusnya, cair ke gas, menguap. Padat ke gas, menyublim. Ternyata di sini ada ada warna merah. Apa itu warna merah? Di sini maksudnya adalah menyerap kalor. Menyerap kalor, butuh kalor. Oke, padat ke cair, dia menyerap kalor. Begitu cerita. Oke, next. Penerapan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kamu berkeringat? Di halaman 168. Buka ya, halaman 168. Penerapannya, buat apa sih kita belajar kalor, buat apa sih kita belajar perubahan wujud? Nah, ini di halaman 168 nih. Mengapa kamu berkeringat? Kemudian, mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Kemudian ada lagi, mengapa anjing pada saat siang hari menjulurkan lidahnya? Apalagi sekarang nih, lagi panas banget musim kemarau. Ya, kenapa kok anjing suka menjulurkan lidah? Oke, itu ternyata ada teorinya. Kenapa? Nah ini, kenapa kita berkeringat? Kita karena melakukan suatu aktivitas atau memang udaranya sedang panas. Jadi olahraga itu mengubah energi kimia makanan menjadi energi gerak. Nih, kamu makan nih, makan. Nah, makanan itu termasuk energi kimia nanti. Kemudian menjadi energi gerak. Misalnya olahraga, treadmill, atau misalkan jalan kaki, atau berlari. Itu olahraga di situ mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Oke, sekarang pada saat keringat kan menguap. Tadi menguap bukan doang. Pada saat keringat itu adalah menguap. Apa di sini menguap? Dari cair menjadi gas. Merah berarti menyerap
kalor. Prosesnya butuh kalor. Ya, ulangi. Pada saat keringat menguap, prosesnya butuh kalor. Kalornya dari mana? Kalornya diambil dari kulit tubuh nih, sehingga tubuh kita lama-kelamaan akan kembali stabil suhunya, kan kembali normal. Baik, kalau misalnya nih, habis olahraga, mungkin waktu di SD ya, karena kan waktu SMP kita belum pernah ketemu. Nih habis olahraga di SD sama gurunya, habis lari cut atau main bola basket. Kan panas tuh, haredang. Kita lagi haredangnya. Nah itu haredang, enaknya diapain? Iya, pakai kipas. Nah ternyata dengan mengipasi atau dengan mengipasi itu mempercepat penguapan. Atau misalnya kamu mau minum air panas nih, kan suka ditiup, nah itu adalah mempercepat penguapan. Jadi otomatis mempercepat penguapan, tubuh kita juga akan kembali normal lagi. Oke, ngerti nggak? Ulangi lagi ya. Keringat, kenapa kita melakukan kenapa keringat bisa keluar dari tubuh kita? Karena kita melakukan suatu aktivitas. Jadi keringat itu dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang terdapat di kulit. Karena kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau memang karena udaranya panas. Kemudian olahraga mengubah energi kimia makanan menjadi energi gerak. Pada saat keringat menguap, prosesnya butuh kalor. Ingat, butuh kalor. Nah, kalornya dari mana? Kalornya diambil dari tubuh kita, sehingga lama-lama tubuh kita akan menjadi normal. Subhanallah ya. Oke. Kemudian kalau selanjutnya, mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Kenapa sih? Apalagi di Bandung nih. Tapi Bandung udah nggak terlalu dingin sih ya. Di Ciwidey. Kan dingin tuh. Dingin, kenapa kita menggigil? Ya. Terus kok melapar? Nah, bisa dibaca ya. Kalau nggak ngerti nanti PCU. Karena kita menggigil, otomatis menggigil di situ adalah energi gerak. Sama kejadiannya kayak keringat. Oke. Kalor dapat mengubah wujud benda. Rumusnya apa? Q males. Apa sih Q males? Nah ini Q sama dengan M dikali L. Di sini tidak ada perubahan suhu. Tidak ada delta T. Oke. Kalau tidak ada perubahan suhu, kalau misalnya di grafik itu datar. Datar. Set, gitu. Set. Itu adalah kita pakai rumus QML. Q di sini adalah kalor, M di sini massa, L adalah kalor lebur. Atau pada saat air mencair, set. Misalnya S dibiarkan lama-lama di udara terbuka akan mencair, akan melebur. Nah, jika tidak terjadi perubahan suhu, kita pakai menghitungnya pakai QML. Q sama dengan atau Q males, Q sama dengan M dikali kalor lebur. Kalor lebur itu sudah diketahui biasanya, ya. Sekarang tadi menguap. Nah, kalau misalnya terus-menerus menguap sehingga tidak ada perubahan suhu lagi, suhu tidak mempengaruhi lagi, kita pakai QMU. U di sini adalah uap, kalor uap. Oke. Latihan soal. Fisika kalau nggak ada latihan soal bukan fisika namanya ya. Tapi sama dengan matematik. Kan ada yang PC Ibu. Bu ini teh pelajaran Ibu teh fisik IPA apa matematik? Ya memang kalau sudah hitung-hitungan arahnya nanti ke matematik. Oke, buka halaman 163. Kita lihat ya, halaman 163. Nah, ini yang gambar ini. Buka ya, halaman 163. Oke. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula menjadi dari 20 menjadi 100. Ingat, 500 gram. Berarti di sini adalah apa? Ya, massa. Suhu mula-mula berarti T. Oke, ini sini. Massa 500 gram. Ubah menjadi kilogram. 1 kilogram 1000 gram. Sekarang kalau dibalik 1 gram berapa kilo? Tinggal dibagi 1000. 500 dibagi 1000, 0,5 kilogram. Setengah kilogram. Sekarang delta T, tadi delta perubahan. Perubahan apa?
T berarti perubahan suhu. Di sini T-nya T kecil ya. Kalau T besar beda lagi, itu nanti di kelas 8. Oke. Sekarang T2 dikurangi T1. Apa itu T2? T akhir, suhu akhir. Suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Kalau di sini suhu akhirnya yang terakhirnya adalah 100 derajat. Suhu mulanya 20. Ya sudah, 100 kurangi 20 ya pasti bisa dong 80 derajat Celcius. Kalor jenis airnya berapa? Di buku sudah ketahuan, Ibu lupa ini ditulis. Kalor jenis airnya 418. Oke, ini diketahui. M sudah, C sudah, T sudah. Apa yang tidak diketahui? Nah, ini ada tulisan. Berapa kalor? Nanti kalor dilambangkan dengan Ki. Oke, ditanya Ki. Jawab, Ki macet. M-nya berapa? Tinggal masuk-masukin deh harganya. M 0,5. C 4184. T 80. Ya, sudah. Understand? Perlu diulang nggak? Nggak usah ya. Oke. Sekarang latihan soal yang kedua. Halaman 171. Kita buka halaman 171. Yang mana, Bu? Yang ini. Oke. Kalau sekarang, kalor sebanyak 84 kilojoule. Kalornya ketahuan, berarti Ki sama dengan 84 kilojoule. Kalau tadi yang tidak diketahui justru Ki-nya. Kalau sekarang, Ki diketahui. Di sini ada kata-kata kilojoule. Berarti 1 kilo berapa joule? Atau 1 kilometer berapa meter? 1000 ya. Jadi 84 kilojoule ubah ke joule. Jadi dikali 1000, 84 dikali 1000 ya 84.000 joule. Ditambahkan pada 500 gram air. Gram di sini berarti dia massa. Oke. Kok Bu di sini harus diganti kilogram? Lihat di sini kalor jenisnya. Kalor jenisnya di sini ada joule per kilogram Kelvin. Berarti ini ada kata-kata kilogram. Jadi masanya harus diubah ke dalam kilogram. Bu, kalau di sininya R per gram Kelvin, ya sudah, nggak usah dirubah. Tetap. Ulangi lagi ya. Kenapa kok gram di sini harus diubah ke kilogram? Karena lihat, kalor jenis airnya yang diketahui adalah joule per kilogram Kelvin. Oke, di sini ada kata-kata kilogram. Jadi masanya harus diubah menjadi kilogram. Oke deh. Massa 500 gram, ubah ke gram. 1 gram sama dengan 1 dibagi 1000. Otomatis kayak tadi, 500 dibagi 1000. 0,5 kilogram. Ini C-nya, kalor jenisnya 4200. Ditanya suhu akhir. Oh iya ya. Cuma di sini ada suhu mula-mula 20. Jawab, tulis dulu. Ki macet. Ki-nya udah ketahuan tadi berapa? 84.000. Kalau tadi kan tidak ketahuan. Sekarang ketahuan. M-nya berapa? 0,5. C-nya 4200. Dikali delta T. Delta T-nya jangan langsung 20. Kalau semuanya ketahuan, apa yang ditanya? Benar nggak? Jadi kita tulis dulu delta T atau perubahan suhunya. Ini 0,5 kali 4.200, 2.100. Delta T kali delta T. Oke, jadi 2.100 delta T sama dengan 84.000. Delta T sama dengan 84.000 dibagi 2.100 sama dengan 40 derajat Celcius. Kok yang tadinya dikali jadi dibagi? Nah, ini udah di matematik mungkin ya, sudah waktu SD. Kita bukan fisika, bukan wayahnya, bukan tempatnya menerangkan seperti ini. Oke, delta T-nya 40 derajat Celcius. Berarti, oh ya, delta T. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Perubahan suhunya berapa? 40. Oke, kemudian T akhir. T akhir kan yang ditanya. Suhu akhir yang ditanya. T awal, di sini ada 20 derajat Celcius. Bu, kok ketahuan itu adalah T awal? Ini dari soal. Oke, dikurangi 20. T akhir sama dengan 40 ditambah 20.
Kenapa kok terjadi perubahan ini apa namanya dari negatif menjadi positif? Ini kan pindah luas. Sama, kalau tadi ini kali jadi bagi. Kalau ini kurang jadi tambah. Kenapa? Karena terjadi perpindahan luas. T akhir 40 tambah 20 sama dengan 60. Jadi suhu air tersebut 60 derajat Celcius. Maaf ya, dibersihin. Alhamdulillah. Padahal kita juga pakai protokol kesehatan ya. Karena di sini di ruangan ini sendiri, di ruangan kelas sendiri, jadi nggak usah. Oke, ulangi lagi. Ki macet. Ki-nya 84.000. Masanya 0,5. C-nya 4.200 dari sini. Dikali delta T. T-nya jangan yang langsung 20 ya. Kan ini perubahan suhunya berapa? Oke, 0,5 kali 4.200. 2.100. Jadi 2.100 delta T sama dengan 84.000. 84.000 dibagi 2.140. Udah selesai? Belum. Ya, belum selesai. Ini kan baru perubahan suhu. Ini terus kalau misalnya ada perubahan suhu, ini buat apa tuh ada kaitannya 20 derajat nggak dipakai? Kan kasihan. Ya, delta T sama dengan T2 dikurangi T1. T akhir dikurangi T mula-mula atau T awal. 40. Ini DT akhir dikurangi 20. Suhu akhir sama dengan 40 tambah 20. 60 derajat Celcius. Jadi suhu airnya adalah 60 derajat Celcius. Yaitu contoh soal. Biasa contoh soal yang agak gampang. Soal nanti ya kita lihat saja nanti. Biasa kalau nggak ngerti PC Ibu karena memang agak susah ya. Kalau tatap muka Ibu bisa berkeliling. Ini gimana? Bisa nggak? Ini gimana? Kita ajarkan. Tapi kalau misalkan sekarang kan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi Ibu agak susah. Paling kalian akhirnya terangkan lagi, lihat lagi slide berikut sebelumnya, lihat lagi slide sebelumnya. Kalau misalnya nggak ngerti juga WA Ibu ini gimana? Nanti kita pakai WA-nya pakai suara Ibu. Begitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih.